Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Employin The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film series yang diangkat dari kisah nyata. Tentunya ceritanya sangat seru dan sangat menegangkan sekali. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerot. Cerita berlatar pada akhir abad ke-18 dengan memperlihatkan sekelompok orang dari kerajaan Kauai tengah lagi mencari ikan. Bedanya ikan yang mereka incar bukan ikan biasa melainkan ikan hiu. Kemudian seorang pria bernama Kaiana turun untuk menaklukkan hiu itu. Dengan kecerdikannya, Kaiana berhasil menaklukkan hiu itu dan mendoakan kematiannya. Kemudian mereka pun membawa hasil tangkapannya pulang. Diketahui ternyata sebenarnya Kaiana ini asli dari kerajaan Maui, tetapi entah apa alasannya Kaiana minggat dan memilih tinggal di sini, yaitu kerajaan Kauai. Saat mereka tertawa bercanda bahagia terdengar trompet dari kerajaan Maui, kemudian mereka pun pergi ke pantai untuk memeriksa. Ternyata tujuan orang dari kerajaan Maui datang menyeru Kaiana untuk datang esok hari ke pantai Maui. Mereka akan melakukan pertemuan di sana. Diketahui kalau Kaiana adalah anak dari panglima perang kerajaan Maui, tapi ayahnya sudah mati dan Kaiana memilih meninggalkan tanahnya demi hidup damai di sini. Dan si prajurit itu berkata jika bukan belas kasih dari raja kerajaan Maui, maka Kaiana sudah lama mereka bunuh. Selain itu, Kaiana juga diancam jika dirinya mengabaikan pesan ini, maka raja Maui akan marah. Keesokan harinya orang dari kerajaan Maui menunggu kedatangan Kaiana dan Kaiana sengaja membuat mereka menunggu sampai dirinya dibujuk untuk menemui mereka. Saat sudah bertemu, ternyata anak dari raja sendiri bernama Kupule yang datang menyambut Kaiana dan Kaiana ingin mengetahui apa maksud dari pertemuan ini. Kupule memberitahu kalau Kaiana akan tahu saat dirinya sudah bertemu dengan ayahnya. Mereka kemudian pergi menemui sang raja. Sesampainya di sana, Kaiana kemudian ditantang duel oleh salah satu prajurit dan ternyata sebelumnya saat masih tinggal di sini, Kaiana mempunyai posisi sebagai kepala suku. Raja yang bernama Kahekili kemudian turun menghampiri Kaiana dan memuji aksi Kaiana barusan. Diketahui kalau Kaiana dan orang yang selalu bersamanya yaitu Nahid dan Namake. Ayah mereka bertiga adalah kepala suku dan juga merupakan prajurit andalan raja, namun sayangnya mereka telah mati. Kaiana lalu menegaskan kalau mereka datang karena diundang tetapi mereka tidak akan kembali. Dan raja tidak mempermasalahkannya karena Kaiana punya alasan meninggalkan pasukannya. Mereka kemudian mulai membahas apa maksud dari pertemuan ini. Menurut peramal mereka ada ancaman besar yang akan kerajaan Maui hadapi, yaitu kerajaan Oahu akan menyerang, akan terjadi perbudakan di bawah kekuasaan kerajaan Oahu karena pasukan Oahu 2 kali lebih besar dari pasukan mereka.
Tetapi adanya bantuan Kak Iyana, mereka bisa mengalahkan kerajaan Oahu. Diketahui kalau kerajaan Oahu dipimpin oleh anak muda dan hal itu dipertanyakan oleh Namake. Apa alasan kerajaan Oahu akan menyerang kerajaan Maui? Padahal mereka tidak punya masalah, terlebih lagi pemimpin Oahu masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kupule menjawab kalau imam besar kerajaan Oahu telah mempengaruhi pikiran Raja Oahu untuk menguasai kerajaan mereka. Mendengar itu Kak Iyana menolak untuk membantu karena tidak ingin ada pertumpahan darah. Raja kemudian memberitahu soal ramalan kuno di mana kata peramal mereka petanda yang sudah lama mereka tunggu, yaitu tentang akan hadirnya seseorang yang bisa menyatukan keempat kerajaan sudah muncul. Dan di salah satu penglihatan si peramal dirinya melihat Kak Iyana dan itu adalah petanda. Nah, dengan alasan itu Raja mengajak Kak Iyana untuk menaklukkan Oahu. Malam harinya masih di wilayah kerajaan Maui, Nahi membujuk Kak Iyana untuk berubah pikiran dan menerima saja ajakan raja. Namun Kak Iyana menolak karena dirinya tidak mau jika ada peperangan dan membiarkan keluarga mereka dalam bahaya. Nahi kemudian berkata kalau mereka sudah pernah membuat raja marah dengan meninggalkan pasukannya. Bisa jadi sekarang raja tidak akan membiarkan mereka pulang. Kak Iyana menjawab jika hal itu terjadi mereka hanya perlu siap-siap untuk kembali ke Kauai. Namun Nahi menanyakan bagaimana jika ramalan itu benar. Kak Iyana mengatakan tidak mungkin kalau Raja Kahekili orang yang dimaksud ramalan kuno itu. Keesokan harinya Raja datang menemui Kak Iyana. Kak Iyana kemudian diajak pergi melihat sesuatu dan Raja tahu alasan mengapa Kak Iyana meninggalkan pasukannya. Itu karena dirinya lebih mengutamakan kejayaan dan harga diri daripada rakyatnya. Tapi perang kali ini berbeda, ini berhubungan dengan ramalan kuno. Kak Iyana berkata perang tetaplah perang, tidak ada bedanya dan akan ada orang yang mati. Mereka akhirnya sampai di suatu tempat di mana di dalamnya terdapat tangkorak milik ayah Kak Iyana, Nahi dan juga Namake. Raja lalu memberitahu ramalan kuno yang pernah mereka lihat dulu waktu Kak Iyana masih kecil. Itu bukan petanda akan kelahirannya raja yang bisa menyatukan keempat kerajaan, melainkan petanda akan kelahiran suatu momen, dan momen itu adalah sekarang. Namun Kak Iyana masih tidak menerima ajakan raja dan kini mereka sedang melakukan penghormatan kepada ayah mereka masing-masing. Kak Iyana kemudian bertemu dengan peramal kerajaan di mana peramal itu memberitahu kalau dirinya datang hanya untuk menyampaikan pesan dari dewa. Perkataan si peramal sulit dimengerti dan si peramal mengaku kalau dirinya hanya menyampaikan apa yang dirinya lihat. Di mana Kak Iyana kedepannya akan menempuh jalan yang gelap dan tidak jelas, tetapi dirinya tidak sendirian, yaitu bersama sang raja yang sudah diramalkan. Saat Kak Iyana memalingkan pandangan, dalam sekejap peramal itu menghilang. Kak Iyana kemudian bertemu dengan Kupohi dan menceritakan perihal dirinya bertemu dengan si peramal. Kupohi juga membujuk Kak Iyana untuk menerima ajakan raja dengan berbagai alasan. Meskipun awalnya Kak Iyana menolak, namun akhirnya dirinya mau. Ya oi ho ike koho. E kuene ana oi kawanana. A ikalahui. Kak Iyana kemudian pergi menemui sang raja dan berkata kalau dirinya menerima ajakan tersebut. Kak Iyana lalu memberitahukan rencananya yang mana pasukan sang raja diperintahkan untuk pergi ke salah satu wilayah Oahu yaitu Wakiki. Tetapi jangan menyerang, biarkan sang raja muda tetap hidup. Sedangkan Kak Iyana akan pergi ke wilayah lain untuk menangkap imam besar. Palikana oe maanei e ku kaikaina.
Singkat cerita, mereka pun pergi untuk menaklukkan Oahu. Sesampainya di sana mereka pun mulai menyerang, namun tentu saja rakyat Oahu juga tidak tinggal diam. Mereka melawan serangan tersebut meskipun pada akhirnya mereka kalah. Di sini Kak Yana sempat melihat si Pramal dengan mata berwarna hitam. Entah apa maksud dari kemunculan si Pramal itu. Mereka kemudian lanjut menuju ke kuil untuk menangkap imam besar sebelum Raja Kahekili tiba. Dikarenakan Raja masih dalam bahaya jika mereka belum menangkap imam besar. Jika imam besar telah mereka tangkap dan kuil telah ditaklukkan, maka Raja Muda Oahu akan menyerah. Kak Yana kemudian menemukan anak-anak dan wanita sedang bersembunyi, tentu dirinya tidak menyakiti mereka. Dan Kak Yana mendapati senjata mereka bukan senjata buat dipakai perang, melainkan untuk dipakai bertani. Itu berarti mereka bukan prajurit, melainkan masyarakat biasa. Di waktu yang bersamaan terdengar suara trompet. Ternyata itu adalah sang raja yang mana seharusnya dirinya tidak berada di sini sebelum Kak Yana berhasil menangkap imam besar. Raja kemudian telah sampai di kuil suci dan bawahannya sempat memberitahu jika ini adalah tempat sakral. Tetapi Raja tidak peduli dan memerintahkan untuk membunuh semua orang yang ada. Kak Yana akhirnya telah sampai, tetapi dirinya sudah terlambat karena Raja sudah membunuh banyak orang. Kak Yana lalu bertanya apakah mereka menemukan imam besar. Salah satu prajurit Raja menjawab, tapi dirinya tidak menjawab apakah imam besar ada, melainkan hanya berkata kalau mereka menemukan Raja Muda. Kini Kak Yana hanya bisa melihat Raja Kahekili yang akan membunuh Raja Muda. Sebelum mati, Raja Muda menanyakan kenapa Raja Kahekili mau membunuhnya, padahal Raja Kahekili sudah dianggapnya sebagai panutan. Mahalo Kak Yana. Setelah kematian Raja Muda, Kak Yana memberitahu bukan seperti ini cara untuk menaklukkan kerajaan Oahu. Tetapi Raja tidak masalah dan membahas soal ramalan. Kupule juga lalu mengaku kalau dirinya tidak tahu bahwa ayahnya akan bertindak sampai seperti ini. Namun Kak Yana yang kecewa tidak terlalu merespon Kupule. Setelah itu Kupule memerintahkan bawahannya untuk mengawasi Kak Yana, tetapi mereka jangan bertindak tanpa aba-aba dari dirinya. Melihat banyaknya korban, Kak Yana sangat merasa sedih, tetapi Kupohi menenangkannya. Sementara di suatu tempat yang masih berada di kerajaan Maui, seorang wanita bernama Kaahu Manu tengah mengobrol bersama pamannya sembari melihat bintang. Oyei. Onakane ke kilohoku. Ke kilohoku. Iholomai na kupuno o kakau ine momoku. Imihele o inei kavayo ke ola. Namun tiba-tiba pasukan Maui melihat ada kapal mencurigakan. Ternyata itu milik penasihat Raja Hawaii yang bernama Moku. Kaahu Manu bersama ibunya kemudian bertemu dengan Moku, yang ternyata Moku adalah ayahnya Kaahu Manu. Tidak hanya itu, ibu dari Kaahu Manu ternyata saudari dari Raja Kahekili. Jadi Moku menikah dengan saudarinya Kahekili, padahal kerajaan Hawaii dan kerajaan Maui bermusuhan. Maka dari itu keberadaan ibunya Kaahu Manu dan juga Kaahu Manu tidak diterima di kedua kerajaan tersebut karena mereka bermusuhan. Informasi mengenai Raja Kahekili yang menyerang kerajaan Oahu sudah tersebar luas, sehingga sudah dipastikan akan terjadi peperangan. Karena hal itulah ayah dari Kaahu Manu datang menjemput Kaahu Manu beserta dengan ibunya untuk dibawa ke kerajaan Hawaii untuk berlindung, dan mereka akan diterima di sana asalkan Kaahu Manu menikah dengan salah satu kepala suku. Mengetahui perjodohan itu, Kaahu Manu marah dan langsung pergi, padahal waktu sudah mepet. Istrinya kemudian meminta Moku untuk pergi dan dirinya tidak akan ikut, namun dirinya akan membujuk anak mereka secara perlahan.
Kokoli iau no ke au puni nei. Sementara di kerajaan Oahu, Kupule mengungkapkan bahwa ayahnya telah berbohong. Katanya kerajaan Oahu sudah siap-siap akan berperang, padahal kenyataannya mereka tidak siap sama sekali. Dan Kupule merasa ramalan yang selalu dikatakan ayahnya hanyalah bualan. Namun ayahnya memberitahu bahwa selama beberapa generasi mereka menunggu raja yang ramalan kuno katakan tetapi tak kunjung tiba. Dan Kahekili sadar jika hal tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada raja yang mulai bergerak untuk menguasai seluruh kerajaan. Maka dari itu di saat raja-raja yang lainnya sedang santai, dirinya yang akan berusaha menjadi raja yang seperti dikatakan ramalan kuno. Sementara itu Kak Iyana dan kawan-kawannya mereka tengah ngobrol satu sama lain. Kemudian Kak Iyana pergi ke kuil dan dijaga oleh pasukan raja. Tangan kanan Raja Kahekili kemudian belok arah untuk memanggil Raja Kahekili. Singkat cerita, Raja Kahekili datang dengan membawa banyak orang untuk bertemu dengan Kak Iyana. Tapi saat Raja Kahekili masuk, ternyata Kak Iyana sudah menghilang menyisakan senjata pemberian dari Raja Kahekili yang telah dipatahkan. Kemudian saat itu juga Raja Kahekili mencari keberadaan Kak Iyana dan kelompoknya, tetapi dirinya tidak menemukan mereka. Yang ada pasukan yang ditugaskan untuk menjaga Kak Iyana sudah tak bernyawa. Raja Kahekili sadar jika Kak Iyana dan kawan-kawannya pasti pergi menjemput Heke yang berada di kerajaan Maui. Maka dari itu dirinya memerintahkan pasukannya untuk mencari Kak Iyana di sana. Awalnya Kupule ingin jika Kak Iyana ditangkap hidup-hidup, tetapi ayahnya menolak. Sementara itu Kak Iyana dan kawan-kawannya tengah berada di lautan. Di dalam kegelapan malam itu mereka mendengar bunyi suatu lonceng mencurigakan. Entah apa itu, tenyaho tea. Singkat cerita, keesokan paginya mereka sampai dan dengan cepat mereka mencari keberadaan Heke. Namun Heke tidak ada di sana, dan dari bekas-bekas apa yang telah dilakukan Heke, mereka sadar jika Heke berada di suatu tempat yang disebut Yao. Tidak berselang lama pasukan Raja Kahekili juga tiba dan langsung mencari keberadaan mereka. Dalam perjalanan Kak Iyana bertemu dengan salah satu pasukan raja, dan pasukan yang berhasil Kak Iyana tumbangkan itu sempat berteriak sehingga keberadaan Kak Iyana diketahui oleh yang lainnya. Di situ Kak Iyana sempat memberi kode kepada kawan-kawannya yang berartikan serahkan masalah ini kepadanya dan mereka hanya perlu kabur mencari keberadaan Heke. Kejar-kejaran silih udang terus terjadi sampai di tempat tanah longsor mereka kehilangan jejak Kak Iyana. Kupule kemudian memerintahkan anak buahnya untuk jangan membunuh Kak Iyana jika mereka berhasil menemukannya dan harus dibawa ke hadapannya terlebih dahulu. Tetapi tangan kanan ayahnya tetap akan membunuh Kak Iyana jika dirinya yang menemukannya. Tidak jauh dari tempat tadi terlihat ada sekelompok pendatang dari Eropa telah sampai di tepi pantai, dan kapten mereka memerintahkan untuk jangan menggunakan senjata jika situasi tidak mendesak dan usahakan jangan sampai menarik perhatian. Sementara itu di tempat Kaahumanu terlihat dirinya didatangi oleh ibunya, dan di sini mereka membahas sedikit mengenai masalah perjodohan. Kemudian ibunya memberi suatu minyak dan kain. O ka hauna ele vale no paha. Setelah itu Kaahumanu pergi meminta nasihat kepada si peramal yang juga pernah ditemui oleh Kak Iyana. Selepas berbincang-bincang mengenai masalah perjodohan, si peramal kemudian merasakan ketakutan yang mana ketakutan yang dirinya rasakan bukan milik Kaahumanu melainkan milik para dewa. Karena Kaahumanu katanya akan menghancurkan dunia ini. Ana mana ke ala mai no ino imua o. Ike au ika makau. Hahaki ana oi ike au nei. Ako na koe makaoy. Kaahumanu kemudian kembali ke gua dan jika diperhatikan dengan jelas di situ terdapat pistol. Itu berarti sebelumnya Kaahumanu pernah bertemu dengan si pendatang. Sementara itu Heke akhirnya berhasil ditemukan.
Heike kemudian diberitahukan apa yang terjadi. Mendengar itu tentu saja Heike merasa terkejut lalu menanyakan di mana keberadaan Kak Yana. Di tempat lain kini keberadaan Kak Yana sudah terlihat, bahkan dirinya sempat terkena satu serangan. Akan tetapi Kak Yana kembali bangkit dan kini jarak dirinya dan pasukan raja sudah dekat. Untungnya erihnya cukup tinggi jadi pandangan mereka masih terhalang. Dan tiba-tiba saat itu muncul anak babi hutan. Kemudian Kak Yana pun melemparkan anak babi tersebut ke pasukan raja. Lalu induknya menyerang mereka. Karena hal itu, Kak Yana berhasil melarikan diri lagi. Ini aku! Kak Yana kemudian masuk ke sebuah gua yang mana ternyata ada Kak Ahumanu di sana. Melihat Kak Yana yang terluka, Kak Ahumanu pun ingin menolong, akan tetapi Kak Yana menolak karena jika Kak Ahumanu menolongnya maka nyawa Kak Ahumanu dalam bahaya dikarenakan dirinya adalah buronan kerajaan. Namun Kak Ahumanu tidak peduli, dirinya tetap menolong Kak Yana. Sementara itu tangan kanan raja merasa kalau Kak Yana mengejek mereka dikarenakan mereka yang bisa dibilang pasukan terbaik Maui tidak bisa menangkap Kak Yana yang bahkan dalam kondisi cedera. Singkat cerita, Kak Yana yang tadi pingsan kini sudah sadar dan dirinya ingin pergi tapi dilarang karena kondisinya belum pulih sepenuhnya. Kak Ahumanu lalu menanyakan kenapa Kak Yana bisa jadi buronan kerajaan, padahal tato yang ada di tangan Kak Yana melambangkan penjaga kepala suku terhebat di Maui. Sebelum dijawab, Kak Yana balik bertanya siapa sebenarnya Kak Ahumanu, kenapa dirinya bisa mengetahui tentang tato ini. Kak Ahumanu menjelaskan jika ibunya adalah saudari dari Raja Kahekili. Mendengar itu Kak Yana merasa heran jika Kak Ahumanu adalah keluarga kerajaan, kenapa dirinya tidak pernah melihat Kak Ahumanu. Kak Ahumanu mengatakan jika dirinya adalah keluarga yang tidak dianggap karena keberadaan dirinya hanya membuat Raja Kahekili marah dikarenakan ayahnya adalah orang kerajaan Hawaii yang merupakan musuh kerajaan Maui. Heli ikawa e holo mai ke kawa aku. Kak Yana a ahula. Keesokan paginya Kak Yana yang hendak pergi ditanya oleh Kak Ahumanu kemana tujuannya. Setelah diberitahu jika dirinya akan berkumpul dengan kawan-kawannya, Kak Ahumanu bertanya kembali setelah itu Kak Yana akan kemana. Mendengar itu Kak Yana merasa bingung. Kak Ahumanu kemudian menawarkan tujuan di mana mereka lebih baik pergi ke kerajaan Hawaii dikarenakan Kak Ahumanu juga akan ke sana. Dan di kerajaan Hawaii sudah dipastikan mereka akan terlindungi. Sementara itu para pendatang salah satu dari mereka diserang oleh suku lokal. Setelah tumbang senjatanya diambil. Kemudian Kak Yana bertemu dengan para pendatang di mana situasi seketika berubah menjadi tegang saat salah satu pria bernama Marley mulai menodongkan senjata ke Kak Yana. Namun beruntung tembakannya meleset dikarenakan bantuan dari si kapten. Tapi masalahnya suara tembakan itu terdengar oleh satu pulau sehingga keberadaan mereka ketahuan dan hampir saja mereka diserang dari belakang. Beruntungnya ada Kak Yana yang menyelamatkan mereka. Setelah itu Kak Yana dan Kak Ahumanu pun langsung pergi. Para pendatang menemukan adanya senjata milik rekan mereka yaitu John, di mana itu berarti John telah dibuat tumbang oleh orang ini. Ketika sedikit lagi sampai Kak Yana memilih tidak jadi pergi, dirinya memutuskan untuk mengalihkan perhatian para pasukan raja karena Kak Yana menyadari keberadaan mereka sudah dekat. Sebelum berpisah, Kak Yana memberikan barang miliknya untuk dijadikan bukti jika kawan-kawannya tidak mempercayai Kak Ahumanu. Sementara itu Nahi dan Namake sempat cekcok dikarenakan Nahi ingin mencari Kak Yana seorang diri. Beruntungnya Kak Ahumanu muncul dan menjelaskan apa yang Kak Yana inginkan. Dengan adanya barang milik Kak Yana, mereka percaya dan mulai meninggalkan pulau ini.
Saat akan berangkat, mereka mendapati satu orang pendatang yang kesasar, di mana pendatang tersebut adalah John, orang yang sudah dibuat tak sadarkan diri. Masalahnya saat John sadar rekannya sudah menghilang dan kini dirinya kesasar. Karena merasa kasihan, Kaahu Manu yang baik hati menerima keberadaan John dan mengizinkannya ikut bersama mereka. Setelah lama kejar-kejaran, kini Kak Yana terpojok. Dirinya mendapati jalan buntu dan pasukan yang menemukan dirinya duluan adalah pasukan milik si tangan kanan raja. Tentu mereka langsung akan membunuh Kak Yana, sehingga Kak Yana terpaksa harus melawan orang-orang yang mulai menyerangnya. Karena kalah jumlah mereka terlalu banyak, tentu saja Kak Yana pun kewalahan. Dan ketika dirinya hendak dieksekusi oleh si tangan kanan raja, Kak Yana pun kembali melawan, kemudian melompat dengan mengajak si tangan kanan raja ikut bersamanya. Melihat itu, Kupule merasa sangat disayangkan karena ternyata sebenarnya Kupule sangat mengagumi Kak Yana. Kemudian Kupule pun memerintahkan pasukannya untuk mencari mayat Kak Yana. Ternyata Kak Yana belum mati dan saat sadar dirinya mendapati berada di kapal milik para pendatang. Di sini Kak Yana mengamuk dan tidak ada satu orang pun yang bisa menenangkannya. Kak Yana kemudian naik dan mendapati dirinya yang sudah jauh dari pulau. Saat itu Kak Yana pun ingin kembali tapi tidak bisa, sehingga dirinya pun akhirnya pasrah dengan nasib yang menimpanya. You'd be dead if we didn't help. So consider the favor returned. Setahun kemudian Kak Yana kini berada di Alaska, yang mana selama ini dirinya mempelajari mengenai kehidupan di luar pulau, terutama cara menggunakan senjata, dan orang yang selalu mengajarinya bernama Tony. Sekali-kali juga Kak Yana diajak pergi berburu untuk mengasah skill menembaknya. Sementara di Hawaii, tempat di mana kawan-kawan Kak Yana berada, mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dan John, orang pendatang yang pernah mereka selamatkan, kini aktif dalam mengajarkan bahasa Inggris. Kupohi sangat merindukan Kak Yana dan situasi mereka saat ini. Mereka masih belum tahu apakah Kak Yana masih hidup atau tidak. Sedangkan di kerajaan Oahu, ketika Kupule ngobrol bersama penasihatnya, tiba-tiba dirinya didatangi oleh pasukan raja yang memberitahu untuk segera bergabung dengan pasukan perang. Nampaknya Raja Kahekili akan melakukan suatu pergerakan. Kapu Ali. Diketahui meski Raja Kahekili telah menguasai Oahu, ternyata mereka belum sepenuhnya menguasai Oahu. Dikarenakan masih ada beberapa kepala suku Oahu yang diam-diam merencanakan pembunuhan terhadap Raja Kahekili. Mereka pura-pura tunduk berjanji sumpah setia, padahal ternyata diam-diam ingin membunuh Raja Kahekili dengan meracunnya. Dan mereka sudah menempatkan beberapa mata-mata di dekat Raja Kahekili. Namun tak berselang lama pertemuan mereka diciduk oleh Raja Kahekili dan pasukannya yang tiba-tiba muncul sambil membawa keluarga si kepala suku sebagai sandera. Ternyata Raja Kahekili sudah mengetahui rencana si kepala suku. Mata-mata yang si kepala suku maksud ternyata merupakan keluarganya sendiri, di mana dirinya memerintahkan mereka untuk meracuni makanan Raja Kahekili. Sebagai hukuman atas rencana pembunuhan ini, istri si kepala suku pun dibunuh dengan dipaksa meminum racun itu. Di kerajaan Hawaii distrik Kohala, kita diperlihatkan dengan seorang kepala suku muda bernama Kamehameha. Ternyata Kamehameha adalah orang yang ayahnya Kaahu Manu maksud untuk menjadi suaminya Kaahu Manu. Kini Kamehameha sedang melatih pasukannya dengan cara yang tidak biasa, yaitu berlatih di dalam air. Selesai latihan, Kamehameha didatangi oleh Moku, ayahnya Kaahu Manu, yang menyampaikan pesan dari Raja Hawaii bernama Kalani Opu, di mana Raja Kalani memerintahkan Kamehameha untuk menemuinya. He lono no ka'u.
Diketahui waktu hidup Raja Kalani sudah tidak lama dikarenakan dirinya tengah sakit parah dan Raja Kalani adalah pamannya Kamehameha. Dan orang yang di samping Raja adalah anaknya Raja bernama Kiowa, penerus Raja selanjutnya. Seperti yang diketahui bahwa saat ini Raja Kahekili akan menaklukkan 4 kerajaan, tinggal menunggu waktu kerajaan Hawaii akan diserang. Maka dari itu Raja Kalani mempertanyakan apa yang akan Kamehameha lakukan jika hal itu terjadi, bagaimana cara dirinya melindungi kerajaan Hawaii. Awalnya Kamehameha sempat melemparkan pertanyaan ini kepada Kiowa karena Kamehameha tahu diri. Tapi Raja Kalani memberitahu, andaikan anggap saja jika Kameha yang akan dipercayakan untuk mengatasi hal tersebut. Jawaban Kamehameha membuat Raja kagum yang mana dirinya menjelaskan jika rencananya akan membuat peperangan ini memakan waktu lama. Dan di saat pasukan Kahekili kelaparan karena tak memiliki makanan, pasukan mereka tidak. Karena Kamehameha sudah menyiapkannya dan itu sudah dirinya jalankan beberapa bulan ini. Dan pasukan Raja Kahekili akan kalah, bukan kalah karena senjata, melainkan karena kelaparan. Ho'omaka e wau. Au e ho'omaha. Tak lama setelah itu John yang sedang menceritakan mengenai dunia luar kepada Kaahumanu, mereka didatangi Moku yang mengabari jika malam ini Kaahumanu akan dinikahkan dengan Kamehameha. Siap tidak siap, Kaahumanu harus siap dan tidak bisa mengundurkan waktu lagi. No. Moa. No, staying on for the expedition back to Alaska. Singkat cerita, kini kapal telah bersandar di wilayah Zamboanga. Kayana kesana masih dengan menggunakan baju dari kerajaan Maui. Tentu karena penampilannya yang berbeda dirinya menjadi pusat perhatian. Tony kemudian mengajak Kayana ke suatu bar di mana dalam perjalanan terdapat satu wanita yang terus memperhatikan Kayana. Ternyata wanita tersebut bernama Fai yang merupakan orang Hawaii juga. Belum diberitahu bagaimana Fai bisa ke sini, tapi dirinya langsung menghampiri Kayana dan mengajaknya ke suatu tempat karena Fai tahu jika Kayana orang Hawaii juga. Your ship is still here. For a few more days. Why do you need guns? Uhabao. Lalu Fai pun menawarkan bantuan kepada Kayana yang ingin mendapatkan senapan asalkan Kayana juga membantunya melakukan suatu hal. Kemudian saat itu juga mereka pergi menemui Kapten Miares untuk memberitahukan rencana mereka yang akan membeli banyak senjata. Awalnya si kapten menolak karena senjata yang ingin mereka beli sangat banyak dan cara menyelundupkannya itu tidak mudah. Akan tetapi setelah Fai memperlihatkan kayu cendana miliknya, akhirnya si kapten berubah pikiran. Fai lalu menjelaskan jika kayu ini sangat mahal dan hanya berada di Pulau Hawaii saja, dan kayu ini bisa membuat si kapten kaya raya dan lokasinya hanya mereka yang tahu. Asalkan mereka bisa saling bekerja sama, maka akan sama-sama menguntungkan. Mendengar hal itu Kayana kaget karena merasa itu sama saja seperti menjual pulau mereka. They do not know where our small islands lie. Ke oi ke au. Kuhu ilikia. It will work, Kayana. Ternyata Fai punya alasan tersendiri kenapa dirinya melakukan itu. Fai memberitahu Kayana bahwa tinggal tunggu waktu saja pulau mereka akan dijajah oleh orang luar. Jika itu terjadi maka tamatlah sudah, karena saudara-saudara mereka akan dibunuh atau dijadikan budak dan harta mereka akan dirampas. Kayana menjawab mereka tinggal melawan saja atuh. Fai menjelaskan tidak mungkin mereka menang karena orang kulit putih memiliki senapan yang tidak bisa dilawan oleh tombak mereka. Jadi asalkan mereka bisa mengontrol perdagangan kayu cendana, maka penjajahan itu tidak akan terjadi dikarenakan kayu cendana adalah sumber uang dan orang kulit putih sangat menghargai uang. Nantinya Kayana sendiri yang mengatur siapa dan kapal-kapal mana saja yang boleh keluar masuk di kepulauan Hawaii supaya sama-sama menguntungkan dari pihak orang luar yang memiliki kerjasama dengan mereka maupun dari mereka itu sendiri. Jika ada pihak lain yang berusaha merampas tanpa meminta izin, mereka hanya perlu meminta bantuan dari orang luar yang telah diajak kerjasama, dikarenakan jika kepulauan Hawaii dijajah, mereka juga akan rugi. Get your guns and let us return home.
Keesokan harinya Marley kemudian pergi menemui salah satu kapten bernama Metcalf dan Marley memberitahu mengenai adanya Pulau Hawaii, pulau yang belum pernah dijajah. Lalu Marley mengajak si kapten kerjasama untuk menjajah pulau tersebut dengan kekuatan yang dimiliki oleh si kapten. Dan jika mereka berhasil maka keuntungan yang akan mereka dapatkan sangat besar. Sementara di kerajaan Hawaii, Kaahumanu memberitahukan rahasianya kepada ayahnya, di mana dari perkataan si peramal bahwa dirinya dinyatakan tidak bisa melahirkan. Moku sempat pikir panjang dengan hal itu, tapi pada akhirnya dirinya tetap melanjutkan pernikahan dan menyuruh Kaahumanu untuk merahasiakan hal tersebut kepada siapapun. Acara pernikahan Kaahumanu dan Kamehameha pun kemudian dimulai. Dan acara kemudian ditutup dengan mereka yang melakukan emplu dan layaknya suami istri. Di Zamboanga, Tony mendapati Marley si penjilat yang sedang menjebak Kapten Miares untuk pergi ke suatu tempat, entah apa yang direncanakannya. Dikarenakan merasa curiga dengan gerak-gerik si penjilat Marley, Tony pun memutuskan untuk memeriksa ruangan milik si kapten, siapa tahu dirinya menemukan sesuatu. Pas masuk, Tony mendapati si penjilat Marley yang ingin mencuri peta milik si kapten, yaitu peta mengenai jalan menuju ke Pulau Hawaii. Sayangnya Tony tidak bisa menghentikan Marley dikarenakan dirinya langsung diserang dari belakang, kemudian dibuat tak sadarkan diri. Singkat cerita, kini Raja Kalani telah wafat dan kabar tersebut langsung tersebar di mana-mana. Atas meninggalnya sang ayah, Kiowa menunjuk dirinya sebagai raja selanjutnya. Kini kabar mengenai kematian Raja Kalani telah sampai juga di telinga Raja Kahekili. Karena hal itu, Kahekili mengumpulkan para pasukannya dan memberitahu bahwa mereka akan siap-siap untuk menyerang kerajaan Hawaii. Di akhir pertemuan, salah satu pasukannya sempat menanyakan alasan mengapa Raja Kahekili kejam membantai semua keturunan raja. Raja Kahekili menjawab karena dirinya ingin jika keturunannya saja yang bisa menjadi raja. Di kerajaan Hawaii, John menanyakan alasan mengapa Kaahumanu tidak ikut belajar bahasa Inggris. Ternyata Kaahumanu tidak ikut karena lagi pusing memikirkan tentang pernikahannya, yang mana dirinya tidak mau jadi anak durhaka, tapi di sisi lain dirinya juga tidak mau menderita. Wives submit to your husband. Our gods are the same in that way. Sementara Kupohi selama 2 tahun ini dirinya rindu setengah mati dengan kekasihnya, yaitu Kaiyana. Meskipun hari-harinya berat, tapi untungnya ada Namake yang selalu menemaninya. Namun disitulah masalahnya yang mereka tidak tahu, karena sebentar lagi Kaiyana akan kembali. Akibat mereka yang sering berduaan, mulailah muncul benih-benih cinta. Apa jadinya jika Kaiyana kembali dan mereka telah bersama? Nahi juga menyadari akan adanya percikan cinta tersebut membuat dirinya marah karena merasa mereka berdua telah melupakan Kaiyana. Di Zamboanga, Fai menceritakan kepada Kaiyana bagaimana cara dirinya bisa berada di sini. Dulunya Fai bukan siapa-siapa di Kepulauan Hawaii, dirinya bukan orang penting. Tapi jujur Fai sangat menginginkan hal itu. Suatu hari Fai nekat memutuskan untuk meninggalkan pulau tanpa makanan maupun air, dan di saat akan mati, dirinya ditolong oleh kapal asing hingga sampailah dirinya di Zamboanga. Dan Fai menyadari satu hal, asalkan punya banyak uang, maka dirinya bisa menjadi orang penting. Kemudian Fai mengonfirmasi jika masalah persenjataannya sudah diselesaikan, tinggal tunggu waktu malam tiba maka mereka akan segera berangkat. Namun Kaiyana meminta waktu lebih sampai mana dirinya menemukan keberadaan Tony. Tetapi Fai menegaskan bagaimanapun keadaannya, mereka tetap harus berangkat nanti malam.
Kayana kemudian pergi menanyakan keberadaan Tony kepada Marley, tetapi Marley si penjilat mengaku dirinya tidak nyaho. Dan saat Kayana keluar dari bar, dirinya dibuat terdiam saat menemukan ada anak kecil yang dijadikan budak. Tentu saja hal itu membuat Kayana sangat merasa emosi dan langsung menghajar si pemilik. Dan ketika sedikit lagi si pemilik akan mati, tiba-tiba muncul tentara dan langsung mengejar Kayana. Di kerajaan Hawaii mereka dikumpulkan untuk diberitahu pesan apa saja yang telah disampaikan raja sebelum mati. Kiowa diberikan tanggung jawab atas masalah pemerintahan, sedangkan Kamehameha diberi tanggung jawab mengenai masalah peperangan. Namun Kiowa tidak terima dengan hal itu dan menginginkan semua kekuasaan berada di tangannya. Maka dari itu Kiowa meminta Kamehameha berduel dengannya untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Kamehameha menolak lalu pergi dengan dewa perang yang berada di tangannya, karena Kamehameha tidak ingin merusak keputusan yang sudah dibuat Raja Kalani. Saat itu Kiowa sempat ingin menyerang, tetapi dirinya dihalangi karena orang-orang yang ada di sini semuanya pro terhadap keputusan Raja Kalani. Moku sadar jika saat ini pasti Kiowa sedang mengumpulkan kekuatan buat menyerang mereka untuk mengambil dewa perang. Maka dari itu dirinya menasihati Kamehameha untuk menyusun rencana buat mengatasi masalah ini. Namun Kamehameha tidak banyak tanggapan, dirinya masih bimbang apakah memang sepantasnya dirinya memegang dewa perang ini atau diberikan saja kepada Kiowa. Sebenarnya Kamehameha pribadi tidak masalah jika dirinya tidak memiliki kekuasaan, tapi yang jadi masalahnya Moku sebagai penasihat, karena Moku yakin jika Kamehameha adalah orang yang ramalan kuno maksud. Moku terus mempengaruhi Kamehameha untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Entah Moku ini penjilat karena ingin diberikan kedudukan yang lebih tinggi atau apa, saya yang tidak tahu. Yang jelas Moku sangat ngotot dan terus mempengaruhi Kamehameha. Kahumanu kemudian menghampiri Kamehameha. Ternyata alasan mengapa Kamehameha tidak terlalu menanggapi ancaman dari Kiowa karena dirinya tidak ingin adanya peperangan. Disebabkan Kamehameha tahu jika hal itu akan menghancurkan kerajaan. Tapi Kahumanu memberitahu bahwa kerajaan Hawaii hanya membutuhkan raja seperti Kamehameha, bukan raja seperti Kiowa. Nana ke kau mahau kanaha. Make na kuhina i ke kaua. Pehea lai na oia mau ka mua na akua. Ako pono kaurike. Ko ke kua kau hola ana. Iku pono no keia o puni. Di Zamboanga kini Kaiana telah menjadi buronan. Maka dari itu Kapten Miares ditanya mengenai keberadaan Kaiana. Meskipun tahu berat hukumannya jika berbohong, tapi si Kapten nekat berbohong demi melindungi Kaiana. Sementara itu terlihat Fai sedang mengawasi penyelundupan senjata. Tak lama Kapten Miares muncul menanyakan keberadaan Kaiana. Fai mengatakan kalau Kaiana sedang mencari Tony. Si Kapten kemudian menegaskan kalau Kaiana harus ditemukan karena mereka harus berlayar nanti malam. Jika tidak, maka mereka tidak akan bisa meninggalkan pulau. Di kerajaan Hawaii setelah melakukan semacam penyembahan, Kamehameha kemudian mengumumkan jika dirinya akan berusaha mempertahankan wilayah ini. Dan dirinya siap menghadapi Kiowa jika Kiowa mengganggu wilayahnya. Nampaknya semenjak ngobrol dengan Kahumanu, Kamehameha berubah pikiran dan dirinya sudah mau menghadapi Kiowa. Iahou nau. Di tepi pantai Kupohi memberi Namake kalung miliknya sebagai tanda jika ingin Namake menjadi kekasihnya. Namun Namake menolak secara halus dikarenakan dirinya menghargai Kaiana. Dan Namake memberitahu kalau mereka harus hidup masing-masing untuk menghormati perjuangan Kaiana. Mendengar itu Kupohi mengerti, tapi dirinya tetap meninggalkan kalung miliknya.
Fai kemudian bertemu dengan Kak Iyana di tempat miliknya. Kak Iyana lalu menceritakan soal masalah tadi lalu menanyakan di mana kira-kira keberadaan Tony. Fai memberitahu mungkin Tony berada di tempat para budak. Di sini Fai sempat melarang Kak Iyana pergi ke sana, tetapi Kak Iyana menolak karena dirinya orang yang sangat setia kawan dan tidak akan berangkat tanpa Tony. Oleh karena itu Fai hanya berpesan kalau begitu bagaimanapun caranya Kak Iyana harus kembali tepat waktu. Find my friend. Kak Iyana kemudian pergi ke tempat para budak yang dimaksud. Setelah masuk, Kak Iyana menumbangkan satu persatu penjaga, lalu membebaskan semua para budak sembari mencari Tony. Setelah lama mencari, akhirnya Kak Iyana berhasil menemukan Tony yang ternyata memang dikurung untuk dijual. Lalu mereka sama-sama keluar dari tempat ini. Akhirnya Kak Iyana berhasil kembali tepat waktu dan mereka semua langsung berangkat menuju ke Pulau Hawaii dengan persenjataan yang sudah mereka beli. Di kerajaan Hawaii, Kupohi yang sudah tidak kuat menghampiri Namake, lalu mereka pun melakukan empludan. Keesokan paginya terlihat Kamehameha sedang mengajari anak-anak mengenai tumbuhan talas. Sedangkan di distrik Kau, tempat di mana Keoa berada, dirinya tengah melakukan suatu ritual, yang mana Keoa bertahan merasakan panasnya uap yang keluar dari bumi sambil dibaca-baca oleh seorang nenek. Dalam perjalanan menuju ke Pulau Hawaii, Tony sangat berterima kasih kepada Kak Iyana, karena jika saja Kak Iyana tidak menolongnya maka dirinya pasti sudah menjadi budak. Kemudian Fai memberitahu jika sebenarnya dirinya punya anak, namun anaknya ditinggalkan waktu masih bayi dan entah bagaimana sekarang keadaan anaknya. I have a son. Will he ever understand why I needed to leave? What will we be going home to? Sementara itu Kupohi sedang mesra-mesraan dengan Namake dan mereka tidak tahu kalau sebentar lagi Kak Iyana akan kembali. Di sisi lain, Kameha memilih pergi bertani, padahal saat ini mereka dibuat khawatir dengan masalah Keoa menjadikan salah satu anggota dewan marah. Mehameha has given his stance on Keoa. It's what leads men astray. Singkat cerita, akhirnya Kak Iyana pun sampai dan orang pertama yang menyadari hal itu adalah John. Saat Kupohi sedang bertatapan mesra dengan Namake, Heike berteriak jika Kak Iyana telah kembali seketika membuat tatapan mereka berubah. Mereka semua kemudian pergi bersama-sama untuk menyambut Kak Iyana. Saat itu Kak Iyana disambut oleh Moku, tapi di sini Moku tidak memberikan respon yang baik. Saat Kak Iyana minta izin untuk membiarkan rekannya tinggal di pulau, Moku menolak. Keep the men on the ship. We need provisions. You will have it. Akhirnya mereka kembali bertemu, semua orang terlihat senang. Terkecuali Namake, perasaannya campur aduk, ada senang tapi ada juga kesal karena mungkin tidak jadi memiliki Kupohi. Bukan hanya Kak Iyana, John juga bertemu kembali dengan rekan-rekannya. Tentu rekan-rekannya pun sangat merasa senang karena mereka mengira John sudah mati, tapi ternyata belum. John kemudian diajak tinggal di kapal, tapi dirinya memilih tinggal di pulau dikarenakan punya tugas di sini. Kak Iyana dan teman-temannya sangat merasa bahagia karena setelah lama berpisah kini mereka berkumpul kembali. Ternyata kini Nahi dan kawan-kawan juga sudah menguasai bahasa Inggris karena berkat John. Diketahui para dewan di kerajaan Hawaii sengaja menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi agar aman dari mata-mata Raja Kahekili. And you have sided with Kamehameha. He's seen something in him.
Mereka kemudian menceritakan soal situasi kerajaan Hawaii. Setelah paham, Kak Yana kemudian pergi mencari Kamehameha saat itu juga. Namun Kak Yana tidak menemukan, yang ada adalah Moku. Kak Yana lalu memberitahukan keinginannya yang ingin membantu Kamehameha untuk menyatukan kerajaan. Dikarenakan jika mereka masih tidak bersatu, maka akan sangat mudah Raja Kahekili mengalahkan mereka. Meski sudah dibantu oleh Kak Ahumanu, tapi Moku yang keras kepala masih saja tidak menerima Kak Yana. Di sisi lain, Fai pergi mencari keluarganya, terutama anaknya. Awalnya Fai memandangi seorang pria, tapi setelah itu dirinya juga memandangi anak kecil. Kemungkinan mereka adalah anak dan suaminya. Sementara itu Kak Yana menceritakan pengalamannya selama di luar pulau kepada Kak Ahumanu. Selain itu Kak Yana juga memberitahu kalau pulau mereka sedang terancam dan tinggal tunggu waktu keberadaan pulau mereka akan terlihat oleh orang luar. Jika itu terjadi, maka pulau mereka akan dijajah oleh orang luar dan semua hal buruk akan terjadi jika itu menjadi kenyataan. Kini Kak Yana sudah tidak peduli dengan ramalan kuno dan yang dirinya pedulikan hanya keselamatan pulau mereka. Kak Yana kemudian pergi menemui Kamehameha dan tujuannya adalah ingin mengabdi kepada Kamehameha. Kamehameha tidak masalah asalkan mereka lomba papan seluncur terlebih dahulu. Jika Kak Yana menang, maka dirinya dibolehkan menjadi salah satu anggota dewannya. Ai nā kua ko wahi me māku. Ina ewa, komo mai no oi ku aho. Di distrik KU, para anggota dewan berkumpul membahas masalah yang terjadi. Pada dasarnya semuanya mendukung Kamehameha terkecuali Kiowa. Kiowa kemudian memberitahu kalau dirinya akan menyerang Kamehameha jika Kamehameha tidak mengembalikan dewan perangnya. Tetapi mereka yang mendengar itu tidak setuju dan mereka hanya akan setuju jika dewa turun tangan memerintahkan mereka untuk menyerang lewat suatu petanda. Ono kamanawa e no ono oi. Sementara itu Kak Yana telah kembali dan langsung mengajak Kupohi Empludan. Sedangkan Namake dirinya lagi galau di tepi pantai. Saking galaunya sampai pagi hari dirinya baru pulang. Singkat cerita, kini mereka sudah berkumpul untuk memulai lomba di mana jumlah pesertanya ada 4 orang, yaitu Kak Yana, Namake, Nahi, dan Kamehameha. Setelah dirasa siap, mereka pun mulai meluncur. Namake dan Nahi kemudian tumbang menyisakan Kak Yana dan Kamehameha. Kak Yana kemudian menundukkan kepalanya agar kecepatannya bertambah sampai pada akhirnya Kak Yana memenangkan perlombaannya dan dirinya resmi diterima menjadi anggota dewan. Setelah itu Kak Yana memanggil Moku untuk memperlihatkan senjata. Tentu Moku terkejut sekaligus senang dengan hal itu. Dan alasan Kak Yana melakukan ini yaitu untuk meyakinkan Moku jika keberadaan dirinya akan sangat berguna. Saat malam poek, tiba-tiba Kiowa dan pasukannya diam-diam membakar tempat persediaan makanan milik Kamehameha. Hal ini tentu mulai memicu peperangan antara Kamehameha dan Kiowa. Keesokan harinya mereka telah mengetahui pembakaran ini disebabkan oleh Kiowa. Menurut Kak Yana, mereka sebaiknya segera menyerang Kiowa. Mereka harus bisa menyatukan kerajaan Hawaii sebelum Raja Kahekili datang. Namun menurut Kupohi, masalah ini sebaiknya diselesaikan dengan cara baik-baik, usahakan tidak terjadi peperangan. Diketahui ternyata Kupohi memiliki hubungan keluarga dengan Kiowa. Oleh karena itu Kupohi meminta sebaiknya jika dirinya saja yang berbicara dengan Kiowa membicarakan tentang perdamaian. Karena Kamehameha cinta damai, dirinya pun lebih memilih saran dari Kupohi. Inahe mea e kui kahiyai, makau olelo no ia. Di distrik KU, Kiowa membakar penutup kepala milik ayahnya dengan tujuan ingin menghilangkan sisa-sisa kekuatan dan kekuasaan milik ayahnya yang dirasa dirinya tidak membutuhkan itu. Kiowa ingin memimpin kerajaan ini dengan caranya sendiri.
Sementara itu di kerajaan Oahu, Raja Kahekili sedang berdoa kepada dewa. Ho mai ka mano ka moana. Ho mai ka ikehuna. Ho mai ka mano ka moana. Di sisi lain, penasihat memberitahu Kupule kalau kepercayaan dirinya terhadap ambisi Raja Kahekili mulai luntur. Diakibatkan Raja Kahekili yang ingin membunuh semua keturunan raja terkecuali keturunan dirinya. Si penasihat yakin banyak orang yang sependapat dengannya dan alangkah baiknya Kupule saja yang menjadi raja menggantikan ayahnya. Kupule pun sadar betul jika cara ayahnya salah, tapi bukan berarti dirinya membencinya. Justru Kupule tetap percaya kepada ayahnya dan akan selalu berada di sisinya. Karena menurut Kupule, cara ayahnya saja yang salah, tapi dirinya tidak tersesat. Ewa ku makua. Ale na lilolo. Heike meminta Nahi untuk mengajarinya cara bertarung. Tentu dengan senang hati, Nahi pun bersedia mengajarinya. You cannot fight. Di sisi lain, Kupohi merasa selama Kak Yana meninggalkan pulau, sifat Kak Yana berubah. Dari kebiasaan Kak Yana, cara berpakaiannya semuanya berubah. Kak Yana yang malas debat memilih pergi meninggalkan Kupohi dan menemui Kapten Miares. Ternyata Kapten Miares akan melakukan perjalanan dan dirinya akan kembali jika mereka sudah siap memulai bisnis penjualan kayu cendana seperti yang sudah dijanjikan Kak Yana. Kapten Miares pun berpesan kalau Kak Yana tidak boleh mati jika memang akan terjadi peperangan dalam usaha penyatuan Hawaii, sebab tanpa Kak Yana, bisnis mereka akan gagal. Kupule kemudian menemui Raja Kahekili dan mengungkapkan pendapatnya yang dirasa pembunuhan terhadap keturunan raja sebaiknya dihentikan, karena pemusnahan itu akan mencoret nama baik kerajaan mereka. Raja Kahekili sadar dengan apa yang dikatakan Kupule, tapi dirinya merasa apa yang dilakukannya sudah benar. Raja Kahekili kemudian menunjukkan para pengkhianat yang sedang disiksa, dan para pengkhianat ini jika dibiarkan hidup, pasti akan menciptakan keturunan yang memiliki jiwa pemberontak. Karena hal itulah lebih baik jika masalah ini diselesaikan langsung dari akar-akarnya untuk mencegah masalah besar yang berkemungkinan bisa terjadi. Di sini salah satu pengkhianat mencoba mempengaruhi Kupule, tapi Kupule tidak peduli dan memilih menghabisi pria itu. Kak Yana kemudian membicarakan tentang perbedaan pendapat antara dirinya Kamehameha dan Kupohi kepada Kaahumanu. Namun menurut Kaahumanu, pendapat mereka tidak ada yang salah. Tapi untuk sekarang, alangkah baiknya Kak Yana percaya dengan keputusan Kamehameha. But for now, we must honor Kamehameha's wishes. Singkat cerita, Kupohi pergi menemui Kiowa di distrik Kau untuk membicarakan tentang perdamaian, dan Kak Yana ikut untuk menjamin keselamatan Kupohi. Di sisi lain, Tony sedang mengajari pasukan Kamehameha cara menggunakan senjata. Next, you ram it down. Setelah mereka sudah saling bertatap, maka Kupohi langsung menyampaikan maksudnya. Namun Kiowa hanya ingin berdamai jika dewa perang dikembalikan kepadanya. Jawaban itu sudah jelas jika Kiowa menolak perdamaian, karena tidak mungkin bagi Kamehameha akan menyerahkan dewa perang begitu saja. Di sini Kiowa sempat memprovokasi Kak Yana, membuat Kak Yana mengeluarkan senjata tapi tidak sampai menembaknya. He will never listen. Kana ya huhuata haku haule. Iha na ito ho mana eka yana. Karena rencananya gagal total, Kupohi menyalahkan Kak Yana dan menanyakan demi apa sebenarnya Kak Yana berjuang. Kak Yana menjawab demi rakyatnya. Sementara itu menurut penasehat Kiowa, dengan kekuatan yang sekarang Kiowa miliki, itu masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Kamehameha. Dan jika Kiowa ingin menang, dirinya harus mencari bantuan. Ya halata ue hanai. Perihal Kiowa yang menolak perdamaian telah sampai di telinga Kamehameha, dan Moku memberi saran untuk segera mengambil tindakan. Jika tidak, mereka akan dianggap lemah dan hal itu berkemungkinan membuat rakyat mereka berpaling kepada Kiowa.
Namun Kamehameha masih tetap tidak akan memulai peperangan. Kemudian dirinya membuat peraturan baru, barang siapa yang membunuh tanpa dalam kondisi terancam maka akan dihukum mati, dan aturan ini berlaku untuk mereka semua termasuk dirinya. Ikana wai hou o ka maluhia a hewa no make. Keoa kemudian mendatangi Raja Kahekili seorang diri dengan tujuan ingin meminjam kekuatan Raja Kahekili untuk menyerang pasukan Kamehameha. Jika Raja Kahekili bersedia maka dirinya akan membantu Raja Kahekili mewujudkan keinginannya. Dan jika berhasil Raja Kahekili tidak boleh mengganggu kerajaannya. Raja Kahekili lalu menanyakan apa yang membuat Keoa datang dengan penuh percaya diri. Apakah dirinya tidak takut mati? Keoa menjawab jika Raja Kahekili membunuh dirinya maka kerajaan Hawaii yang dipimpin oleh Kamehameha akan bersatu dan itu akan membuat Raja Kahekili tidak bisa mengalahkan Kamehameha. Namun dengan adanya bantuan darinya Raja Kahekili pasti bisa menang. Mendengar itu akhirnya Raja Kahekili memutuskan untuk bekerja sama. Ike ia ke ahi makoma, ho nau I ka umaupu ali oiloa. Setelah Keoa pergi, Raja Kahekili memerintahkan Kupole memanggil salah satu pasukan bernama Opunui untuk dikirim membantu Keoa. Opunui dikenal sebagai orang yang suka bikin kekacauan, maka dari itu Kupole menawarkan diri untuk menggantikan Opunui. Akan tetapi Raja Kahekili menolak. Ternyata Raja Kahekili ingin membunuh Keoa, hal itu disadari oleh Opunui. Dan mengapa Raja Kahekili memilih Opunui itu karena jika Kupole yang pergi, pasti dirinya tidak akan mampu membunuh Keoa. Berbeda dengan Opunui yang mampu membunuh Keoa. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan si penjilat Marley dan Kapten Metcalf yang ternyata mereka sudah akan sampai di Pulau Hawaii. Lalu apakah yang akan terjadi? Sementara itu Kameha mengadakan acara atas lahirnya anak salah seorang kepala suku. Wahanau ia kula ke kai keiki a ke kahi ali'i. E ho'olau le akaku. Marley dan Kapten Matt kemudian mulai memasuki pulau. Mereka dibuat gembira saat melihat pulau dipenuhi dengan sumber daya alam. You see it now, don't you, Captain? Di saat semua orang sedang menikmati acara, Kaiana pergi menemui anak buahnya yang telah disuruh memata-matai Keoa. Namun hasil dari kerja si anak buah tidak ada karena Keoa dijaga dengan sangat ketat sehingga tidak ada celah untuk mendekat. Kahumanu terlihat mendukung rencana Kaiana dan rencananya Kamehameha, padahal rencananya sangat berbeda. Di mana Kaiana ingin menyatukan kerajaan dengan cara kekerasan, sedangkan Kamehameha ingin menyatukan kerajaan dengan tanpa kekerasan. Hal itu pun dipertanyakan oleh Kaiana, sebenarnya yang mana yang dipilih oleh Kahumanu. Kahumanu sempat memilih keduanya, tapi setelah dipaksa memilih satu, dirinya memilih rencana Kamehameha karena Kamehameha adalah suaminya. I serve him as his wife and counselor. Kapten Matt tengah memanen kayu cendana, namun mereka diciduk oleh bocil pribumi. Mereka mengejar, tapi di akhir pengejaran mereka dikepung oleh orang dewasa. Sementara Kaiana dan Kahumanu bercanda memperagakan gaya orang luar dan terlihat mereka berdua semakin dekat. Sepulangnya jalan-jalan dengan Kahumanu, Kaiana dan Kupohi bertengkar ringan akibat perbedaan pendapat sampai akhirnya Tony datang memberitahu kalau si penjilat Marley datang ke pulau. A ship's arrived. It's Marley. Marley dan Kapten Matt kini dihadapkan dengan Kamehameha. Dengan adanya John sebagai penerjemah, Kamehameha menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Kapten Matt mengaku kalau dirinya ingin berdagang di sini, berdagang secara adil. Namun Kamehameha tidak bisa langsung mengambil keputusan sehingga dirinya meminta mereka untuk kembali ke kapal terlebih dahulu sembari dirinya memikirkan apa yang harus diputuskan. Kamehameha meminta pendapat Kaiana tentang masalah ini. Menurut Kaiana, Marley dan Kapten Matt adalah contoh
mencontoh orang luar yang memiliki sifat buruk dan lebih baik jika mereka diserang, karena mereka itu jika dibaiki malah akan melonjak. Namun Kamehameha yang cinta damai menolak saran itu. Dan meskipun Kak Yana berusaha menjelaskan seburuk apa sifat mereka, Kamehameha tetap tidak percaya. Ahe make o ke ia. Malam harinya Kak Yana membicarakan tentang keputusan Kamehameha. Dirinya tidak menyalahkan Kamehameha akan hal itu, karena Kak Yana sadar kalau Kamehameha tidak suka dengan peperangan. Maka dari itu Kak Yana memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini seorang diri, yakni akan menyerang Marley tanpa sepengetahuan Kamehameha. Kak Yana, Tony, dan Nahi kemudian menyusup ke kapal Kapten Matt dan target mereka adalah Marley. Namun saat sudah bertemu tiba-tiba terdengar suara trompet, rupanya itu adalah Kamehameha yang ternyata mengetahui rencana Kak Yana. Kak Yana menjadikan Marley sandera, namun Kamehameha mengingatkan jika Kak Yana membunuh Marley, maka Kak Yana akan dihukum mati sesuai aturan yang telah dibuat. Pada akhirnya Kak Yana melepaskan Marley dan hanya meninggalkan satu tonjokan ke wajah Pika sebelumnya. Kamehameha telah menjanjikan keselamatan pada Kapten Matt beserta krunya, dan Kamehameha juga berharap mereka akan pulang meninggalkan pulau ini. Kamehameha yakin jika orang luar diperlakukan dengan baik, maka citra Pulau Hawaii juga ikut baik. Namun sebaiknya Kak Yana percaya jika Kamehameha bersikap baik pada mereka, justru itu membuat Kamehameha terlihat lemah. Akan tetapi Kamehameha mengatakan kalau dirinya bersikap baik bukan berarti dirinya lemah, karena dirinya memiliki banyak pasukan yang siap mati. Kak Yana menegaskan itu tidak ada gunanya, bagaimanapun juga senjata orang luar sangatlah kuat, tidak bisa dilawan jika hanya bermodalkan nekat. It will not matter. Kak Yana kemudian menuduh Namake orang yang telah membocorkan rencananya kepada Kamehameha. Padahal ternyata pelakunya adalah Kupouhi. And I swear, I did not tell him. I have always stood by you as my chief. Haole oi ike. You betrayed Kak Yana. I had to. This was not the first time. Keesokan harinya John diperintahkan untuk menyuruh Kapten Matt meninggalkan pulau dengan alasan mencegah konflik lebih jauh. Meskipun tidak terima, tapi Kapten Matt tidak punya pilihan lain selain menerima. Sebelum pergi, Kapten Matt mengancam kalau mereka harus berhati-hati, karena jika informasi mengenai pulau ini tersebar, maka pasti akan banyak orang luar yang akan mengincar pulau ini. Once word is out, there'll be no stopping the tide of men who will come for it. Sementara itu Kak Yana melampiaskan kekesalannya dengan latihan. Tak lama Kak Ahumanu muncul dan Kak Yana merasa di antara orang terdekatnya hanya Kak Ahumanu yang memahami dirinya. Kak Yana kemudian menyadari jika ada yang tidak beres, di mana kapal milik Kapten Matt bukan menuju ke arah pulang, melainkan menuju ke arah teluk lainnya. Melihat itu Kak Yana pun langsung berlari ke arah yang dituju kapal tersebut. Why are they heading to the other bay? Ternyata yang dilihat Fai sebelumnya memang adalah anaknya. Terlihat kini Fai sedang menikmati momen bersama keluarga setelah sekian lama tidak bertemu. Melihat ada kapal, para penduduk kemudian beramai-ramai pergi melihat secara dekat termasuk Fai. Sementara Kak Ahumanu melaporkan tentang Kapten Matt yang menuju ke teluk lainnya. Para prajurit kemudian dikerahkan untuk memeriksa apa yang terjadi. Sedangkan Kapten Matt menyuruh anak buahnya untuk mengisi paku ke dalam meriam. Ternyata dirinya berniat memberi pelajaran kepada pribumi atas penolakan yang mereka berikan. Kapten Matt tidak mau pulang begitu saja, setidaknya dirinya harus balas dendam terlebih dahulu. Cukup lama Fai memperhatikan hingga akhirnya dirinya sadar jika mereka akan diserang. Lalu Fai pun berlari. Sebenarnya Fai masih bisa selamat, tapi dirinya mengorbankan nyawanya demi melindungi seorang gadis. Kapten Matt kemudian membuang Marley ke laut karena Marley telah membuang-buang waktunya dan juga uangnya, sehingga Kapten Matt merugi.
Kak Yana akhirnya sampai, tapi semua sudah terlambat di mana serangan itu menyebabkan banyak korban. Ada beberapa yang selamat tapi luka mereka sangat parah. Melihat Fai mati, Kak Yana sangat bersedih, padahal kemarin mereka sudah merencanakan akan memulai bisnis kayu cendana bersama-sama. Dan kini Kak Yana hanya bisa melanjutkan rencana itu tanpa adanya Fai. Tak lama Kamehameha beserta pasukannya tiba dan Kak Yana ingin menyalahkan Kamehameha atas terjadinya masalah ini. Tapi Kupohi menghentikan karena waktunya tidak tepat. Kamehameha pun bersedih dan merasa bersalah, tapi hal itu tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Kak Yana menyalahkan Kamehameha dan Kamehameha hanya bisa terdiam. Namun Moku yang kelihatannya penjilat membela Kamehameha sehingga hampir terjadi perkelahian. Kak Yana kemudian mengingatkan jika cara Kamehameha memimpin masih menggunakan cara yang sama, maka akan timbul banyak korban lagi. Besar kemungkinan orang luar akan kembali dan bahkan banyak orang yang akan datang. Kak Yana juga menegaskan jika Kamehameha masih saja keras kepala, maka dirinya akan pergi. Kahumanu berusaha menenangkan Kak Yana, tapi itu percuma. Malam harinya Kamehameha meminta pendapat tentang apa yang terjadi kepada Kahumanu. Namun Kahumanu tidak punya pendapat apa-apa sehingga Kamehameha sadar jika semua masalah ini adalah tanggung jawabnya sendiri. Sementara itu Kak Yana memutuskan untuk pergi ke kerajaan Kauin, namun yang lain tidak setuju, terutama Heke dan Nahi. Nahi kemudian memberitahu kalau selama ini dirinya mengikuti Kak Yana itu karena Kak Yana tidak kenal takut. Akan tetapi kini Kak Yana berbeda, dirinya takut terhadap ancaman orang luar dan Nahi merasa kalau Kak Yana telah berubah. Meskipun begitu Kak Yana tetap menegaskan kalau esok hari mereka harus berangkat meninggalkan pulau bersama-sama. Kupohi merasa bersalah atas keputusannya yang membocorkan rencana Kak Yana. Andaikan dirinya tidak melakukan hal itu, maka semua orang itu pasti masih hidup. Namun sebenarnya secara tidak langsung Kupohi telah menyelamatkan Kak Yana. Andaikan Kak Yana membunuh Marley, pasti Kak Yana akan dihukum mati sesuai aturan yang ada. Di kerajaan Oahu, penasihat Kupule diketahui akan kembali ke Maui untuk meminta dukungan dari para kepala suku untuk mendukung Kupule. Dari pembicaraan mereka nampaknya Kupule sudah ada niat untuk melakukan pemberontakan terhadap ayahnya karena dirasa ayahnya sudah kelewat batas. Di hutan Nahi dan Heke empludan, namun tanpa mereka sadari Kiowa dan pasukannya mulai memasuki hutan. Mereka berdua kemudian menyadari hal itu dan ingin kabur, tapi mereka langsung diciduk oleh Opunui. Mereka lalu dibawa ke hadapan Kiowa. Meskipun tidak ada harapan bisa menang, namun Nahi menyerang Kiowa. Sementara itu Heke kabur dan dikejar oleh pasukan lainnya. Awalnya Kiowa terlihat lemah karena Nahi mendominasi pertarungan dengan cara menyerang tiba-tiba. Tapi saat diberi kesempatan untuk siap-siap dan mereka mulai secara bersamaan, Nahi dihajar habis-habisan oleh Kiowa. Heke berhasil ditangkap dan saat dirinya kembali, Nahi dibunuh dengan cara kepalanya dihantam menggunakan batu besar. Akan tetapi Heke dibiarkan hidup dengan tujuan mengirim pesan kepada Kamehameha dan Kak Yana. Singkat cerita, Heke telah kembali dan mereka yang sedang siap-siap dibuat terkejut melihat kondisi Heke yang tidak baik-baik saja. Saat ditanya apa yang terjadi, mereka sangat terkejut ketika mengetahui kalau Nahi mati dibunuh Kiowa. Kemudian saat itu juga Kak Yana dan Namake langsung pergi mencari Kiowa. Tapi sayangnya Kiowa sudah pergi dan mereka hanya menemukan mayat Nahi, dan itu membuat mereka sangat merasa sedih. Malam harinya mereka memisahkan tulang Nahi. Kemudian tulang Nahi Kak Yana bawa naik ke atas bukit dan Kak Yana menyimpan tulang Nahi di bawah batu itu sambil berjanji jika dirinya akan membalaskan dendam Nahi.
Kiao. Eku kai. Eku nai. Sementara itu Kiowa sedang melakukan suatu ritual dan salah satu pasukan Kamehameha yang bertugas menjaga hutan dijadikan tumbal berharap bisa membawa kemenangan bagi Kiowa. Itu himai ta'ala talanakit. Di Oahu Raja Kahekili yang mabuk menghancurkan tengkorak-tengkorak yang terpasang di situ dengan alasan dirinya membutuhkan tengkorak-tengkorak yang baru. Melihat itu Kupule berusaha menghentikannya tapi dirinya tidak bisa. Sampai akhirnya Kupule memutuskan untuk menyerang ayahnya. Tapi karena ayahnya lebih jago, secara tidak sengaja ayahnya mengembalikan serangan tersebut membuat Kupule tertusuk. Di sini ayahnya pun kaget dan heran, tapi sekarang dirinya mengutamakan keselamatan Kupule. Kahuna. Kamehameha yang sudah mengetahui apa yang dilakukan Kiowa sudah siap berperang dan dirinya hanya bersandar kepada dewa perang. Kahumanu memberi saran alangkah baiknya mereka mengandalkan Kak Yana. Dengan bantuan Kak Yana yang memiliki senapan, pasti mereka akan menang. Karena kemenangan tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan dewa perang. Namun tetap saja Kamehameha masih keras kepala. Moku kemudian memarahi Kahumanu dikarenakan Kahumanu lebih percaya terhadap Kak Yana. Kahumanu lalu menjelaskan alasan mengapa Kamehameha tidak menginginkan bantuan Kak Yana itu karena pengaruh Moku yang mungkin penjilat selalu berpatokan pada cara-cara kuno. Kahumanu merasa hal itu tidak akan membuat Kamehameha menjadi raja sesungguhnya. Mendengar itu Moku yang merasa benar, dirinya tidak memperdulikan penjelasan Kahumanu tersebut. Sementara itu Kak Yana berencana ingin menyerang Kiowa seorang diri. Tapi setelah Namake dan Kupohi memaksa ingin ikut, mereka akan pergi bersama-sama. We got to kill Kiowa. He believes the war god will lead them to victory. Namun Kahumanu yang telah mengetahui rencana Kak Yana memperingati Kak Yana untuk mengurungkan niatnya. Jika penyerangan itu ingin Kak Yana lakukan demi membalaskan dendam, nahi mending ditunda dulu. Tunggu sampai ada situasi yang tepat baru boleh membalaskan dendam. Di sisi lain Heike yang dari kemarin mengurung diri akhirnya keluar, kemudian mengambil suatu tumbuhan, entah mau dibuat apa. Di mana saat itu Kupohi yang telah berbicara dengan Kahumanu membujuk Kamehameha agar bisa menerima Kak Yana berperang di sisinya. Namun Kamehameha masih belum memberikan jawaban. Kak Yana has followed prophecy his entire life. Malam harinya Kak Yana dipanggil untuk menemui Kamehameha. Ternyata kini Kamehameha sudah tidak keras kepala, dirinya sudah mau menerima bantuan Kak Yana. Dengan kata lain, Kamehameha sudah bersedia jika berperang menggunakan senapan. Mai kawai ha'ayai ku umakua. Mamulio kona koho ana. Keesokan harinya Kak Yana langsung mengajari Kamehameha bagaimana caranya menembak. Di tempat lain Kiowa juga tidak mau kalah, pasukannya dilatih dengan sangat keras. Nampaknya akan terjadi peperangan yang sangat epik. Gunung di wilayah Kiowa meletus, mereka pun meyakini petanda dewa mendukung Kiowa. Dan kepala desa yang pernah mengatakan dirinya akan mendukung Kiowa jika muncul petanda datang dan menepati janji. Kiowa yang sudah terlanjur kecewa tetap menerima, tapi butuh pengorbanan beberapa gigi. Kini kekuatan Kiowa bertambah dengan bergabungnya kepala desa ini, pasukannya bertambah banyak, membuat dirinya semakin percaya diri. Ahemea eho orei kupono. Kamehameha mengangkat Kak Yana menjadi panglima perang dan dirinya yakin kalau Kak Yana akan membuat mereka menang. Selain itu Kamehameha juga mengangkat Kahumanu menjadi penasehat karena Kahumanu mempunyai pandangan yang luas dan dirasa Kahumanu bisa membimbing mereka menuju kemenangan. Kamehameha juga sudah mengetahui jika Kiowa telah berhasil menyatukan para kepala desa dan dirinya sadar kalau kekuatan Kiowa bertambah. Tapi Kamehameha tidak gentar dengan adanya senapan milik Kak Yana dan juga dewa perang. Dirinya yakin mereka
mereka pasti akan menang. Kamehameha kemudian memberitahu jika besok mereka akan menyerang Kiowa dan akan menyatukan kerajaan. Ilohe o kou, ia upo e aliki. Karena hari esok akan terjadi peperangan, Tony menanyakan apakah Kak Iana takut. Kak Iana menjawab kalau dirinya tidak takut. Berbeda dengan Tony, dirinya takut, tapi tidak setakut waktu dirinya dijadikan budak. I face death nearly every day if I ran away. Here is your family. Ketika Kak Iana sedang mempersiapkan persenjataan, Namake datang mengakui perbuatannya selama Kak Iana tidak ada mengenai hubungan antara dirinya dan Kupohi. Mendengar itu tentu saja Kak Iana sangat terkejut, tapi dirinya bisa mengerti dan memaafkan Namake. You did no wrong. Raja Kahekili tidak menyalahkan Kupole atas tindakan pengkhianatan yang sebelumnya Kupole lakukan. Justru dirinya menyalahkan penasihat Kupole yang dirasa alasan mengapa Kupole berkhianat. Oleh karena itu Raja Kahekili ingin membunuh penasihat Kupole di depan mata Kupole. Tapi pada akhirnya Raja Kahekili membatalkan niatnya setelah Kupole bersikeras untuk jangan membunuh penasihatnya. Kohala is restless. Dari atas bukit sambil memandangi pasukan, Kak Iana mengatakan kalau perang dengan Kiowa hanya permulaan. Karena setelah berhasil menang melawan Kiowa, masih ada Raja Kahekili yang harus dihadapi. Dan jika berhasil menang melawan Raja Kahekili, masih ada orang luar kelompok yang datang ingin menjajah. Namun Kak Ahumanu yakin selama ada Kak Iana pasti mereka akan menang. I believe in you. As of you. Sepulangnya ke tempat tinggal, Kak Iana menenangkan Heke yang tengah bersedih. Dan Heke punya niat balas dendam ingin ikut berperang. I want to fight. Singkat waktu esok hari pun tiba dan mereka semua masing-masing mulai bersiap. Saat semuanya sudah berkumpul, mereka berdoa terlebih dahulu kepada dewa. Dan setelah selesai, mereka langsung pergi menuju ke tempat berperang. Maka kapayo mana. Saat sudah bertemu, pasukan Kamehameha dan pasukan Kiowa saling adu semangat untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Sampai akhirnya Opunui maju dan mulai merendahkan pasukan Kamehameha serta menyombongkan diri. Yamayo Kayana, oko yara make, oko make, ikena Kayana, halele bale. Kak Iana membalas ucapan Opunui dengan sangat tajam, membuat Opunui dan Kiowa kena mental. Mereka pun marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa, dan setiap kali dilempar tombak dengan mudah Kak Iana menghindar. Dirasa sudah waktunya bertempur, Kak Iana ingin menyelesaikan pembicaraan, tapi sebelum itu dirinya menghina-hina Kiowa terlebih dahulu dengan menyebut Kiowa tidak pantas menjadi raja. Karena Kiowa telah merusak nama baik raja-raja sebelumnya hanya karena tidak diterima dewa perang, dipercayakan kepada Kamehameha. Pasukan Kamehameha berperang dengan cara menggunakan keahlian masing-masing. Kak Iana maju dengan Namake di sisinya dan mereka saling bekerja sama.
te atu. Pasukan Kiowa juga tidak mau kalah. Opunoi menggila meskipun musuhnya menggunakan senapan, tapi dirinya mampu mengalahkannya. Kamehameha juga mulai turun ke pertempuran. Dirinya yang tidak suka pembunuhan mulai membunuh. Heike dihampiri oleh Opunoi, namun dirinya sama sekali tidak takut walaupun sadar jika perbandingan kekuatan mereka sangat jauh. Hampir saja Heike mati, untung ada Kaahumanu datang membantu. Kesempatan itu Heike gunakan untuk menyerang balik di mana tumbuhan yang pernah Heike ambil sebelumnya ternyata bahan untuk dijadikan racun. Dan racun yang telah Heike buat kemudian ditaruh di senjatanya. Dan senjata itu Heike gunakan untuk menyerang Opunoi, membuat Opunoi mati dan matinya sangat tersiksa. Di mana hal ini Heike lakukan tak lain untuk membalas kematian Nahi. Sampai sore mereka berperang dan Kiowa masih saja tidak turun langsung. Dirinya hanya menombak dari kejauhan. Lokasi mereka berperang adalah gunung berapi dan gunung ini baru saja telah meletus kemarin. Sekarang lava dan hawa panasnya mulai bermunculan. Ada sebagian tanah yang meleleh membuat banyak pasukan Kiowa mati sia-sia. Sayangnya Kupohi terkena tombak sehingga perutnya tembus dan hal itu membuat Namake bersedih. Sementara Kaiyana berhasil mengalahkan penjaga-penjaga Kiowa sampai akhirnya dirinya berhadapan langsung dengan Kiowa. Saat akan dieksekusi, Kiowa juga sudah pasrah karena sadar dirinya telah kalah. Tapi secara tiba-tiba muncul percikan lava di tengah-tengah mereka membuat mereka terjatuh. Dan saat diperiksa ternyata Kiowa mati sedangkan Kaiyana masih hidup. Dengan hal ini dipastikan mereka telah memenangkan pertempuran dan kerajaan Hawaii akan dipimpin sepenuhnya oleh Kamehameha, di mana itu semua tak lain berkat usaha keras Kaiyana dan juga senjata api yang dibawanya dari Zamboanga. Nasib Kupohi masih belum bisa dipastikan apakah dirinya bisa bertahan hidup atau tidak. Tapi kini dirinya berada di pelukan Namake tidak berdaya dan hanya menangis. Kemenangan Kaiyana telah sampai di telinga Raja Kahekili. Mendengar itu Raja Kahekili memerintahkan penasihat Kupule untuk mengumpulkan armadanya yang ada di Maui untuk siap-siap menyerang Kaiyana. Inna, o Kaiyana Malaila. Dan film pun selesai. Sebenarnya tidak selesai, tapi saya juga tidak tahu apakah masih dilanjutkan atau tidak. Buat kalian yang penasaran dengan lanjutannya, kita tunggu saja season keduanya. Tapi Apple TV belum resmi memperpanjang Shift of War, film seri Shift of War ini untuk musim kedua. Namun kita tunggu saja, semoga ada lanjutannya, pasti lebih seru karena memang saya baca-baca dari cerita, berbagai sumber cerita tentang sang legenda Kaiyana ini memang masih panjang sebenarnya. Ada konflik lagi, terus menaklukkan siapa pasukan yang dipimpin Raja Kahili, entarnya turun ke siapa itu anaknya Kupule. Jadi kita tunggu saja season keduanya apakah akan diteruskan atau tidaknya. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film kisah true story alias kisah nyata ini? Silahkan saja tulis di kolom komentar. Mungkin aja. Dan pastinya ya saya berapa hari ini untuk mengerjakan membuat video aluri ini. Aduh, gila panjang sekali. Untungnya saya alhamdulillah agak sedikit sudah mendingan gitu ini kondisi badan saya. Jadi saya bisa menggeduk lagi gitu. Karena saya akan mancing di dekat rumah saya
dan sambil ngopi bersama kopi oplet dan rokok Sampurna Kretek. Jadi akhiri saja, mumpung ini cuacanya sudah lagi cerah nih, jam 9 pagi. Jadi akhiri saja saya akan mancing dulu untuk mengodok-ngodok kerang dan jelernya. Semoga ada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercintanya. Akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.